Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami. Semoga membawa manfaat, membawa keberkahan, dan semoga terjalin silaturahim selama-lamanya. Akhir-akhir ini kita dicekik dengan berbagai macam masalah. Masyarakat kecil dicekik dengan problem, mulai dari hal yang menakutkan, bahkan urusan rezeki juga sangat memprihatinkan, khususnya urusan finansial para pemirsa. Subhanallah, masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil luar biasa bingung. Pertama, mari kita harus kembali kepada Allah. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat, sandaran yang kuat bahwa rezeki itu bukan dari perdagangan, rezeki bukan dari sawah, rezeki bukan dari toko, rezeki bukan dari warisan. Rezeki adalah minallah, dari Allah. Kalau kita betul-betul sudah manunggal kawula Gusti, menyatu, memiliki keyakinan yang kuat bahwa rezeki dari Allah, nanti akan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Minimal kita akan diberikan perasaan qanaah, bisa menstabilkan antara kebutuhan dan pemasukan. Mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita seperti gajah yang memakan makanannya kancil. Lebih baik kita merasa kancil saja, tapi memiliki makanan kancil, lebih-lebih memiliki makanan gajah. Kita harus bisa mengatur sirkulasi keuangan. Kita harus bisa menseimbangkan antara pemasukan dan kebutuhan. Jangan kita mengikuti gaya, karena yang mahal itu adalah gaya. Jangan kita mengikuti keinginan, karena ketika kita ikuti tidak akan ada cukupnya. Tapi kita harus melihat kebutuhan. Kalau sudah ada, buat apa kita berlebih gaya? Selanjutnya, kita juga harus ada ikhtiar supaya kita diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad, dawuh, dum alat toharoh yuwassa alaika rizqu. Langgengkanlah olehmu bersuci, maka akan diluaskan kepadamu rizki. Dum alat toharoh yuwassa alaika rizqu. Langgengkanlah dirimu bersuci, maka akan diluaskan kepadamu rizki. Maksudnya gimana? Kita harus sering menjaga kesucian, khususnya kesucian lahir, lebih-lebih kesucian batin. Kesucian lahir, kita jaga wudu, daimul wudu, sering wudu, batal wudu, bangun tidur langsung wudu, jangan aktivitas yang lain, bangun tidur langsung wudu, kentut langsung wudu, kencing langsung cebok terus wudu. Apapun, kecuali kalau bersentuhan dengan suami atau istri. Ada keterangan orang yang mengaktifkan daimul wudu, orang yang memiliki mulazamah daimul wudu, menetapi wudu terus, ketika bersentuhan dengan suami atau istri, maka kemuliaan wudunya tidak hilang. Hanya saja dia batal ketika mau sholat atau ketika membaca Quran, dia juga harus wudu. Cuman kemuliaan wudu, fadilah wudunya tidak hilang. Jadi kita istiqomahkan daimul wudu. Insya Allah di samping badan kita sehat, kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, pikiran kita fresh, Allah akan membukakan pori-pori rezeki kepada kita. Sampai kapan? Minimal 1 tahun. Ini masalahnya orang-orang sekarang itu kesusu-susu, terburu-buru. Alijal minas syaiton, kesusu-susu itu bagian dari propaganda setan. Tidak ada. Apa sudah 3 hari, sudah 1 minggu, 1 tahun minimal. Itu baru masuk kategori istiqomah yang akan menimbulkan karomah atau buah, bunga. Seorang ulama besar, Qutbul Aqtab, Syekh Hasan Asyadili, gurunya pengarang kitab Ihya, kakek gurunya. Dia sampai ulama besar, wali kutub, kutubnya para wali kutub, kaya raya. Dia sampai memiliki ilmu kimia.
mengubah sesuatu menjadi emas. Kaya raya. Kaya raya. Ketika ditanya bagaimana Anda bisa begini, Syekh Abu Hasan Asyadili ngendikan untuk melanggengkan bersuci, melanggengkan wudu, batal wudu, bahkan diusahakan setiap selesai wudu, jangan tinggalkan sholat, walaupun sholat hajat atau sholat li syukril wudu atau sholat taubat yang lain. Setelah wudu kita sholat 2 rakaat untuk mensyukuri wudu. Macam-macam yang dilakukan sholatnya, monggo. Selama 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun, jangan harap akan berbuah. Paling akan mendapat pahala saja. Ini masalah. 1 bulan sudah mengatakan kok belum ada lah ini. Al-ijal minasyaiton, Anda digeridu setan, Anda diprovokasi setan. Terus lanjutkan, pasti nanti akan terbuka pori-pori dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa? 1 tahun. 1 tahun baru akan mendapatkan. Yang kedua, mari kita bersuci batin. Jauhkan dari sifat riya, jauhkan dari sifat sombong, takabur, ujub, keaku-akuan, hasud, iri, dengki, tidak senang dengan senangnya orang lain, menyenangi dengan susahnya orang. Hilangkan semua. Kita hanya menyatu kepada Allah. Kalau ingin mencari Allah, cari dirimu sendiri. Orang yang menemukan dirinya akan menemukan Allah. Sekarang masalahnya tidak. Orang mencari Allah, tapi yang ketemu kejelekan orang lain. Berarti dia tidak bersama Allah. Jelas bersama nafsu dan setan. Dia tidak bersama nurani, tapi hanya bersama dengan akal dan pikirannya. 2 kata kunci, yakni suci lahir, kita prioritaskan 1 tahun dengan tanpa meninggalkan wudu. Berarti tidak boleh tidur. Setelah tidur kita langsung berkas wudu. Kecuali kalau perjalanan, kita ikut bis. Bagaimana? Ketika ketiduran, tidak kuat nahan kentut, ya kentut saja. Turun dari bis, langsung wudu. Urusan-urusan yang kita memiliki kebaikan terhalang, itu apabila hati kita merana, hati kita merasa berat, itu berarti kita masih dalam keadaan darurat dan dihukumi tidak apa-apa. Makdzur, dimaafkan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa dilaksanakan khususnya untuk saya sendiri, para santri, jamaah, dan seluruh khalayak, supaya kita diberikan kesehatan, diberikan fresh pikiran, dan diberikan jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Sekian, wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.